Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa kembali dengan Ibu di mata pelajaran ekonomi. Setelah pertemuan kemarin kita telah membahas mengenai kebijakan moneter, hari ini Ibu akan membahas tentang kebijakan fiskal. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, bagaimana nih kabarnya? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Nah, Ibu doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan pastikan selalu ikuti protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum membahas mengenai kebijakan fiskal, Ibu akan membahas sedikit mengenai pertemuan kemarin. Masih ada yang ingat apa itu kebijakan moneter? Ada yang ingin menjawab? Ya, jadi kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang diberlakukan oleh pemegang otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Lalu, instrumen kebijakan moneter itu ada apa saja sih? Coba ada yang ingin menjawab? Benar, jadi instrumen kebijakan moneter ini ada 5. Yang pertama itu ada kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua itu ada kebijakan diskonto. Yang ketiga itu ada kebijakan cadangan kas. Yang keempat itu ada kebijakan dorongan moral, dan yang terakhir yang kelima itu ada kebijakan kredit ketat. Jadi sudah ingat ya apa itu kebijakan moneter? Nah, untuk mengefektifkan waktu, Ibu langsung saja akan membahas mengenai kebijakan fiskal. Dalam pertemuan hari ini, Ibu akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu ada pengertian kebijakan fiskal. Yang kedua itu ada peran dan fungsi kebijakan fiskal. Yang ketiga itu ada jenis-jenis kebijakan fiskal. Dan yang terakhir itu adalah instrumen kebijakan fiskal. Nah, dari pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya itu adalah Ibu harapkan kalian dapat memahami tentang kebijakan fiskal, lalu memahami peran dan fungsi kebijakan fiskal. Yang ketiga itu adalah memahami jenis-jenis kebijakan fiskal, dan yang terakhir itu adalah memahami instrumen kebijakan fiskal. Jadi langsung saja ya ke pembahasan pertama mengenai pengertian kebijakan fiskal. Mendengar kata kebijakan fiskal, kira-kira apa sih yang ada di pikiran kalian? Mungkin ada yang ingin menjawab? Nah, benar. Jadi kebijakan fiskal ini adalah kebijakan penyesuaian di bidang penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi ataupun keadaan ekonomi. Nah, untuk penerimaan dan pengeluaran pemerintah ini adalah sesuatu yang saling berhubungan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa rumah tangga negara dan rumah tangga keluarga itu tidak dapat disamakan ya, karena rumah tangga keluarga dan rumah tangga negara ini berbeda. Di mana kita contohkan ketika dalam rumah tangga keluarga pendapatan itu semakin menurun, maka tindakan yang dapat dilakukan ataupun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut itu adalah dengan cara mengurangi pengeluaran, sehingga dari tindakan tersebut itu dapat menyelamatkan kemunduran ekonomi rumah tangga keluarga. Tetapi dalam rumah tangga negara, ketika penerimaannya itu ada mengalami penurunan, maka solusi untuk mengatasi permasalahan itu tidak hanya dapat dilakukan dengan mengurangi pengeluaran, karena ketika pengeluaran itu dikurangi atau ditekan, maka
ekonomi itu akan menjadi lesu. Nah, dari kelesuan ekonomi ini nantinya akan berdampak pula terhadap pengangguran. Jadi, sudah paham apa itu kebijakan fiskal? Nah, langsung saja pembahasan kedua mengenai tentang peran dan fungsi kebijakan fiskal. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah itu selalu berusaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dapat kita lihat contoh-contoh usaha pemerintah dalam memperbaiki keadaan ekonomi. Contohnya itu adalah program transmigrasi dalam memberikan lahan dan rumah bagi penduduk. Yang kedua itu ada program irigasi dalam meningkatkan hasil pertanian. Yang ketiga itu adalah program perbaikan rumah-rumah kumuh. Dan yang keempat itu adalah contohnya yaitu program sarana listrik bagi penduduk desa dalam memperoleh manfaat sarana listrik tersebut. Membahas mengenai peran dan fungsi kebijakan fiskal, Ibu akan membahas tentang tujuan dari kebijakan fiskal. Ada beberapa tujuan dari kebijakan fiskal ini. Yang pertama itu adalah menstabilkan harga-harga secara umum. Jadi, dengan adanya kebijakan fiskal ini diharapkan harga-harga secara umum itu mengalami kestabilan. Jangan sampai harga itu naik secara terus-menerus ataupun mengalami penurunan yang drastis yang nantinya itu akan berdampak negatif baik itu bagi masyarakat ataupun pengusaha dan yang lainnya. Yang kedua itu adalah tujuannya meningkatkan kesempatan kerja. Jadi dengan adanya kebijakan fiskal ini diharapkan nantinya dapat meningkatkan kesempatan kerja yang secara otomatis akan berdampak pula terhadap pengurangan pengangguran di negara tersebut. Dan untuk tujuan yang ketiga ataupun yang terakhir itu adalah memperbaiki keadaan ekonomi. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa kebijakan fiskal ini dilakukan ataupun dikeluarkan ketika terjadi permasalahan ekonomi di suatu negara. Misalkan terjadi inflasi ataupun mengalami permasalahan lainnya. Dan tujuannya itu adalah memperbaiki keadaan ekonomi tersebut sehingga tidak memberikan dampak yang negatif bagi negara tersebut ataupun bagi masyarakat di negara tersebut. Nah, dari tujuan kebijakan fiskal itu, dengan kata lain, kebijakan fiskal berperan dalam mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Untuk fungsi kebijakan fiskal ini terdiri dari 4. Yang pertama itu ada fungsi alokasi, yang kedua itu ada fungsi distribusi, yang ketiganya itu ada fungsi stabilisasi, dan yang terakhir itu adalah fungsi pembangunan. Langsung saja ke fungsi pertama, yaitu ada fungsi alokasi. Untuk fungsi alokasi ini adalah fungsi yang menentukan secara tepat kemana dana akan dialokasikan. Untuk fungsi alokasi ini berkaitan erat dengan perpajakan dan pengeluaran, di mana alokasi dana ini tergantung dalam pengumpulan pajak dan pengeluaran pemerintah dalam menggunakan dananya. Jadi pada intinya fungsi alokasi ini yaitu tadi untuk menentukan secara tepat kemana dana akan dialokasikan. Yang kedua itu ada fungsi distribusi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tadi dalam fungsi alokasi itu adalah menentukan berapa banyak dana
yang akan dialokasikan ataupun disisihkan dan kemana tujuannya. Sedangkan dalam fungsi distribusi ini yaitu fungsi untuk menentukan lebih spesifik lagi bagaimana cara dana akan didistribusikan ke seluruh segmen ekonomi. Misalnya itu adalah pemerintah mengalokasikan dana sebesar 1 triliun untuk program kesehatan. Adalah yang ketiga ada fungsi stabilisasi, di mana dalam fungsi stabilisasi ini bertujuan untuk mencapai kestabilan laju pertumbuhan ekonomi lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dan untuk yang terakhir itu, yang keempat itu ada fungsi pembangunan. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran dalam jangka panjang itu akan menciptakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, ketika kebijakan fiskal ini tepat sasaran, maka nantinya itu akan tercipta pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara baik. Dan untuk yang selanjutnya itu adalah mengenai jenis-jenis kebijakan fiskal. Sebelum kita membahas mengenai jenis-jenis kebijakan fiskal, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Apa yang tadi disampaikan oleh Ibu takut ada yang belum dipahami, jadi bisa ditanyakan sebelum kita membahas mengenai jenis-jenis kebijakan fiskal. Ada yang ingin bertanya? Berhubung tidak ada yang ingin bertanya, jadi kita lanjutkan saja ke pembahasan selanjutnya. Untuk jenis-jenis kebijakan fiskal ini ada dua. Yang pertama itu ada ekspansif dan yang kedua itu ada kontraktif. Untuk ekspansif ini sendiri merupakan implementasi kebijakan dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan penerimaan pajak. Sedangkan untuk kontraktif yaitu implementasi kebijakan dengan cara menurunkan pengeluaran pemerintah dan menaikkan penerimaan pajak. Dan untuk yang terakhir yaitu pembahasan mengenai instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal ini terdiri dari dua macam ya. Yang pertama itu ada sistem perpajakan dan yang kedua itu ada politik anggaran. Untuk sistem perpajakan ini sendiri, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemungutan pajak adalah suatu sarana dalam kebijakan fiskal untuk mengatur perekonomian. Nah, untuk pajak dapat didefinisikan sebagai pemindahan sumber daya dari rumah tangga dan dunia usaha ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa wajib memberi balas jasa langsung. Dengan kata lain, pemungutan pajak ini dapat mengatur kegiatan ekonomi ataupun perekonomian di suatu negara. Dengan kata lain, ketika tarif pajak itu mengalami peningkatan, maka pemerintah itu bermaksud memperkuat kas pemerintah dan memperbesar pengeluaran secara umum. Sedangkan ketika tarif pajak itu dikurangi ataupun mengalami penurunan, maka pemerintah itu bermaksud dalam memberi kesempatan bagi para pengusaha untuk berinvestasi dan juga meningkatkan konsumsinya. Dan untuk yang terakhir itu adalah politik anggaran. Untuk politik anggaran ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada anggaran berimbang dan yang kedua itu ada anggaran tidak berimbang. Untuk anggaran yang berimbang ini adalah anggaran yang direncanakan di mana pengeluaran itu harus sama dengan penerimaan. Sedangkan untuk anggaran tidak berimbang ini ada anggaran surplus dan anggaran defisit.
Untuk anggaran surplus ini merupakan anggaran di mana pemerintah itu merencanakan penerimaan itu harus lebih besar daripada pengeluaran. Nah, politik anggaran surplus ini digunakan ketika keadaan ekonomi itu dalam keadaan ekspansif ataupun memanas. Sedangkan untuk anggaran defisit ini adalah pemerintah merencanakan pengeluarannya itu harus lebih pengeluaran itu lebih besar dari penerimaan dan memang direncanakan. Nah, untuk politik anggaran defisit ini biasanya digunakan dalam keadaan ekonomi masa resesi. Mungkin itu saja mengenai materi kebijakan fiskal. Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Hubung tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu cukupkan sekian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap giat belajar di rumah dan selalu semangat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.